warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama yang senantiasa kita taati, kepada kepala sekolah, para wanita beserta jajarannya yang Allah muliakan, guru kita, semuanya yang sangat kita muliakan. Marilah kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi ini kita dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, kita berkumpul berwajah di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka Idhomun Nabi, Idhomu Maulidun Nabi, dalam rangka memuliakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, dengan harapan selawat kita di dunia kita selalu teriring hidayahnya, di alam akhirat kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Yang kedua, marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah, yang mana nikmat yang diberikan oleh Allah sangat banyak dan luas, sehingga kita tidak bisa menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita akan menghitung nikmat Allah, akan kehabisan bilangan. Kita menghitung dengan bilangan 1 sampai berapa, tidak akan cukup bilangan yang ada, yang panjenengan pelajari di matematika itu, dari 1 sampai berapa, tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Apalagi dengan harga sehat yang kita miliki, nikmat yang telah kita terima. Maka dari itu, dengan bimbingan Rasulullah, kita semua bisa mengenal Rasulullah dan bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, dengan cara kita bersyukur, dengan cara kita berkumpul seperti ini, mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin para siswa, para guru ingkang kula mulyakaken, acara nipun menghormat mengagungkan kelahiran Rasulullah. Ada satu makalah, arba'atun min alamati hubbin Nabi. Kalau kita selaku umat Islam sudah mau menghormat kelahiran Rasulullah, itu merupakan kita cinta kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 menurut makalah. Ini bukan hadis, juga bukan hadis qudsi, tapi makalah. Makalah itu ada sebagian mengatakan itu ulama yang mengatakan salah satu tanda, ada 4 tanda
orang itu cinta Rasulullah, cinta kepada nabinya. Satu, ta'zimun nabi bil adab. Yang pertama, kita memuliakan Rasulullah itu dengan cara beradab. Tahu adab? Tahu adab? Nama beradab? Adab itu tata krama, sopan santun. Artinya kalau kita di saat menghormat pada Rasulullah, misalkan sholawatan, tibaan, itu dengan cara yang beradab. Itu salah satu tanda kita cinta kepada Rasulullah. Beradab itu apa? Ya kita bersopan santun. Lu gue ini benar. Ini kalau lu wong adu bintik. Lu begini kan lu gak adu bintik kan. Kope, ucut ini. Awalnya kuku kayak gini. Ini kayak baca dadu kalah. Guyon. Tetapi aja nih kita hormat pada Rasulullah itu memang harus beradab. Misalkan pas sholawatan, gak oleh omong-omongan, gak oleh guyon dewe. Apalagi ketika mahalul qiyam. Tahu mahalul qiyam? Sambut bawah. Ya Nabi salamu alaika. Itu ketika itu banyak makalah atau hadis. Di saat itu Rasulullah datang. Di mana ada mahalul qiyam, Rasulullah itu datang. Makanya salah satu adab di saat kita membaca tiba pas mahalul qiyam, itu gak oleh sender, gak oleh utawa omong-omongan. Sewu jenengan di kelas, Pak Guru teko lho, Pak Guru rawuh datang di kelas jenengan. Jenengan itu mengucapkan apa? Ya, mengucapkan salam. Apalagi Rasulullah yang datang, jenengan kok senden koyo kelangan pacari minggat. Enten sing ngoten lho. Niki cara kita memuliakan Rasulullah itu salah satu cintanya kita tunjukkan dengan cara kita beradab. Kepada Rasulullah kita beradab, kepada guru juga harus beradab. Karena apa? Yang mengenalkan kita kepada Rasulullah itu guru kita. Yang mengenalkan kita kepada Rasulullah itu guru kita. Kita tanpa guru tidak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa. Kalau kita bisa tanpa guru, itu gurunya bukan manusia. Man lam yakun sayyidun fa sayyidu sayyidun. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Makanya saat ini banyak aliran-aliran Islam yang mengaku Islam akan tetapi tidak tepat dan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah yang sebenarnya. Rasulullah itu beradab, sopan. Nah saat ini aliran saat ini ku kasar-kasar, keren-keren. Nggih mboten. Nate pedul mboten. Nah saat itu karena itu guru yang ditambah guru. Sistemnya kalau arek kuliah lebih banyak diskusi, tidak bermuajahah dengan guru. Jadi ono hadis didiskusikan, diartikan dengan sesuai dengan akalnya, menyesuaikan dengan pribadinya, bukan pribadinya yang disesuaikan dengan hadisnya, seperti itu. Maka alhamdulillah dengan semuanya ini masih dibimbing dengan Pak Guru. Ini ada Ustaz Supadi ini alumni Pondok Pesantren Darul Falah. Ini guru saya di pondok. Ini guru loh, guru. Satu, takdirun Nabi bil adab. Yang kedua, ta'atun Nabi bittibaihi. Yang kedua, itu salah satu tanda kita cinta pada Rasulullah.
ta'atun nabi bittiba'i. Menurut saya ngerti arti ini boten ngertos. Enggak usah dibaca arti aja. Ta'atun nabi bittiba'i, kita melaksanakan ubudiyah kepada Rasulullah, ibadah kepada Allah itu harus mengikuti Rasulullah. Seperti sholat itu kita harus mencontoh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sekalian seperti melihat saya sholat. Itu Rasulullah. Maka kita sholatnya harus mencontoh Rasulullah. Maka sholat apa yang ini? Sholat boleh saestu karena sing bolong sholatnya mboten. Sholat niku penting, terutama panjenengan nuwun sewu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa taala telah memberi pelajaran kepada kita. Kalau anak itu masih melakukan sholat, mau mengerjakan sholat, otomatis akan dijauhkan dari fahsya wal munkar. Fahsya itu apa? Ya suatu kejelekan. Munkar itu apa? Sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Maka dari itu siswa-siswi ini semua jangan pernah meninggalkan sholat. Kita ngamal apapun, sodakoh apapun, jariyah sebesar apapun, kalau sholat kita tinggalkan, kahabatan mansuro, seperti lebu sing disiramno ning ngene angin. Tahu ngerti lebu sampean? Debu ada angin kencang, ucal no pisan dadi opo? Ilang. Sakpiro gedene sedekah sampean, sakpiro amal sampean, sakpiro jariyah sampean, tidak akan ketemu nanti di akhirat kalau kita tidak sholat. Karena apa? As-sholatu ra'su kulli ibadatin. Sholat itu merupakan wadah daripada semua ibadah. Ngamal opo ae lek diwadahi mesti selamat tur kepethuk di akhirat. Lek jenengan lapo ae tapi lek kita wadahi, mau makan gak nggawa piring. Cukup lawu iki tapi gak nggawa piring. Gak nggawa wadah. Kira-kira melayu nganti hilang. Sholat ini wadah. Nek sholat tekun, sekecil apapun amal kita, itu pasti terselamatkan, akan ketemu di hadapan Allah. Sholat ini seperti ini, sholat ini diburi sholat boten nek boten diburi sampe ngajak kula sing nuturi. Kula sing nuturi. Kata dua, ta'atun nabi bittiba'ihi. Yang ketiga, salah satu cinta kita kepada Rasulullah tandanya iktida'un bi akhlaqihi wa sunnatihi. Setiap aktivitas apapun kita berhubungan dengan hablum minan nas, hubungan kali pak gurunya, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan saudara, kita mengikuti akhlaqihi wa sunnatihi, akhlaknya Rasulullah dan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Itu yang harus kita contoh, itu harus kita ikuti. Taat itu juga manut, nurut, iktidak itu manut. Tapi bedanya, lah ini bedanya jangan ngaji di pondok pesantren seperti Ustaz Supadi tentang Quran. Taat itu manut, iktidak itu nggih manut, iktidak itu nggih manut. Tapi manut seperti apa itu beda. Itulah kalimat. Makanya kalau menurut Ustaz Supadi pas saya diulang di pondok itu bedanya kalimat itu menunjukkan bedanya makna. Ikhtilafil makna yadullu ala ikhtilafil makna. Perbedaan kalimat walaupun maknanya sama tapi dengan mengandung arti yang beda.
Lah di sini memakai iktidak. Iktidak itu apa? Sehari-hari. Nah guru cara berakhlak kepada guru itu bagaimana? Jangan lek salaman kali Pak Guru kali Bu Guru itu ya napa? Gawe dengkul napa gawe sikil? Pakai temenan. Iya. Gue nak dada Pak ngono. Gak sopan lho iki. Nun sewu lho iki. Murid, siswa, santri kalau ketemu gurunya, guru dari TPQ, guru dari formal, jangan sekali-kali gini, halo Pak, ini gak sopan. Lek ketemu podo aromai gak apa-apa. Arema main, podo simpangan podo. Sampai dulu arema ora. Balik ngono lak mati sampean. Ngubur ini terus. Hati-hati loh. Gini kepada gurunya, dada, halo Pak, salah. Itu tidak berakhlak. Kita mengikuti Rasulullah, bertanda kita cinta Rasulullah, kita aplikasikan enggak bahasa enggak ngerti ya. Di lakoni saat dawane urip. Ngoten lho. Mari kepada guru nih, saya boleh kepada guru itu jangan lupa diklukno sirah. Assalamualaikum. Guru ini mesti jawab waalaikumsalam. Guru ini mesti dongano karo api. Ya Allah, muridku kok ya tawadhu temen. Tak dongano ilmune bermanfaat. Niku lho guru. Tapi lek padha guru, oh, bekase guruku biyen nggih para kita. Lah pernah sampun rosokan lah guru bekas-bekas ngono. Onten sing ngoten. Enten sing ngoten. Ini saya tanamkan pada santri, pada murid. Ini namanya akhlak. Kalau kita cinta Rasulullah, pakai akhlak ini. Jangan kalau ketemu Pak Guru, gurunya dengan Ibu Guru. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak. Begitu. Itu bertanda kita Rasulullah. Islam namanya. Ojo, selamat pagi Pak. Ora apa-apa tapi sing luwih apik ya assalamualaikum. Assalamualaikum tidak mengenal siang, sore, malam. Sore assalamualaikum pantes boten? Pantes. Sore kepada Bu Guru assalamualaikum pantes boten? Pantes. Tapi lek sore kepada guru selamat pagi Pak, bener boten? Boten. Itu murid komslet. Goblok murid ini. Nggih boten? Nggih. Lek assalamualaikum tidak mengenal waktu. Itu semua baik. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Ngoten nggih? Monggo Bu, ngoten. Sae. Ngoten nggih? Cara kita berakhlak menurut Rasulullah. Pesan saya yang sangat penting, jangan menganggap guru kita itu bekas. Itu sangat meremehkan. Saya meremehkan. Imam Ibnu Malik, pengarang Alfiyah Ibnu Malik, nganggep gurune, nganggep awake duwe ati aku luwih pinter tinimbang guruku. Ngono ae lho, 1000 nadhaf ilang kabeh. Apalan 1000 nadhaf yang sudah tertanam di otaknya hilang semuanya. Mek angen-angen aku luwih pinter tinimbang guruku. Angen-angen, gorong muni, gorong ngomong. Lek besok sampai sudah menjadi pendidik, menjadi guru, weton parmintai kapasitas jadi kepala sekolah. Muga-muga sampai kabeh manfaat jadi kepala sekolah kamu. Sing sekolah. Lha kula mboten sekolah ya, saya pergi kepala sekolah. Ini penting, ya penting sekali. Terus jenengan kepada guru berakhlaklah. Wasunnatihi, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Sunnah itu apa sih artinya? Sunnah itu kelakuan sing dilakoni Kanjeng Nabi. Itu namanya kelakuan. Sunnah. Jadi nek guru nama guru. Ya kalau kita bisa bahasa Jawa ya monggo bahasa Jawa. Itu bahasa yang paling sopan itu bahasa Jawa. Lek bahasa Indonesia itu tidak mengenal usia. Waktu wek yo kamu, cilik yo kamu. Tidak ada kamu dengan panjenengan ini serap bodoh. Makanya di
non sewu di pondok pesantren itu walaupun tidak diwajibkan tapi diharuskan bisa berbahasa Jawa kromo inggil sing apik. Kraton supaya ngeten. Jenengan wis sugih omahe gedhong ana kiriye. Dengar bisa kayak kiri ya. Ono satpame, ono kiriye, ono alarme, ono CCTV-ne, ono meneh. Ketara ora iman. Loh, sampean ketika bapak sampean loro. Duwe kiri, ya duwe bapak, ya duwe ibu. Nek sampean nggih bahasa Indonesia, lek namani mangan ya padha gak karo nang kiri. Sampean nyeluk sing tugas masak pembantu. Misalkan, "Dek, anjing tadi sudah makan apa belum?" Nggih mboten. Terus nek kono bapak ya, "Pak, Dek, bapak tadi sudah makan apa belum?" Derajatnya bapak pikirin ning padha ora? Padha. Sebab kalimat ya. Padha sebab kalimat, makanya ikhtilaful makna yadullu ala ikhtilafil makna. Perbedaan bentuk kalimat itu menunjukkan suatu makna. Makanya dengan bapak nih nun sewu dek, nun sewu bapak sampun dahar nopo dereng. Lena kere gak apa-apa wis bapak kan turun kere. Apa-apa kere kok. Nggih mboten. Makanya kita bisa bahasa Indonesia, jangan melupakan bahasa kita, tradisi kita, milik kita. Orang Jawa, bahasa Jawa. Wonten sing saged bahasa Jawa? Saged. Nah, nek izin ten Bu Guru nuwun sewu nggih Bu. Lah, seneng banget sampai nanggoti Pak Guru Bu Guru. Jenengan kasih dengan bahasa Indonesia yang sama saja. Pak, ambilkan kapur. Ayo bahasa Indonesia. Ya boleh ngomong gurumu. Pak, ambilkan sendok satu. Ya boleh. Tapi jenengan, Pak nun sewu nyentuh lu, kula mboten saged ya. Dan kudu dataken sendok. Seneng di guru mah bekokon. Sendok jatuh, ambilkan Pak. Seneng di guru mah bekok kayak Arab. Nun sewu Pak, milih di zaman Pak Guru. Ya Jawa. Bisa apa di sini enak nih. Nah niku nun sewu. Niki harus pelajari. Makanya iktidak bi akhlaqihi wa sunnatihi. Itu bertanda kita cinta kepada Rasulullah. Ini harus dipegang. Yang ketiga, yang keempat dan yang terakhir, nusratun dini bil qauli wal fi'li. Oh, memang kata wacara apa ya? Ya. Nusratun dini bil qauli wal fi'li. Artinya kita menghidupkan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Agama apa? Agama Islam. Islam itu terlihat hidup bila orang Islam mau mengerjakan perintah agamanya. Lek wong Islam wis ora ono sing ngelakoni perintah agama ni, Islam akan tidak ada. Maka Rasulullah itu pernah bersabda, Islam itu tinggal nama, agama tinggal simbol. Artinya banyak kita tulisan Allah Muhammad itu simbol kita Islam. Akan tetapi di dalam rumah yang ada lapak-lapak itu tidak pernah mengerjakan perintah agama. Itu akan hilang, agama akan hilang kalau seperti itu. Makanya nun sewu para siswa-siswi semua di sini diajarkan fi'li wal qauli. Islam itu, agama Allah itu kalau diomong noto, dipelajari to, lek orang dilakoni tidak akan berkembang. Sampai belajar akhlak, belajar fikih, belajar ilmu agama yang lain. Tapi mek dibahas to, diomong noto tanpa dilakoni, Islam akan hancur.
karek pinter itu ning gak ono sing ngerti. Saged dipahami ya bahasa kula. Niki wong kota-kota tok wong desa-desa iki. Desa-desa nggih. Oh. Desa ngerti bahasa Jawa nggih? Nggih. Kertas nggih? Alhamdulillah. Bahasane bapak turu aku adus ini bahasa Jawa ini napa? Bapak turu aku adus ini bahasa Jawa ini napa? Kami kamu bapakmu kira-kira. Baleni, ya Pak? Nyamuk bapakmu. Lah bapakmu turu kok sing nyamuk? Ya ngerti bahasa Jawa berarti. Ya Pak, ya Pak, Baleni. Bapak Tilo pulau siram. Ngamuk banget bapak ini. Ngamuk. Ya ini bahasa Jawa. Lek keliru DKI ya keliru. Arti ini bapak turu tak siram. Wis ngamuk bapakmu kayak istirahat kok siram. Ini bahasa Jawa. Ini kok status mengarah. Bapak turu aku adus apa bahasa Jawa nih. Nusratu dinihi bil qawli wal fi'li. Agama kita pelajari, kita dalami, kita lakukan, kita lakoni. Sakwise dipelajari, oh carane takbiratul ihram iku ngene, oh carane rukuk iku ngene, oh carane sujud iku ngene. Dipelajari ngoten? Dipelajari ngoten mboten? Nek takbir, nek sujud, nek rukuk lanang karo wedok beda. Nek rukuke padha, carane sing gak padha. Makane rukuk, salat itu ada rukuk, pokok ana rukuke. Tapi secara teori lanang karo wedok nek rukuk karo sujud beda tangane sikute. Nek wong lanang nalika sujud utawa rukuk sikute metu. Tapi gak tantang lho. Bertantang saking ngambrono kele yang kancane. Biasa saja. Sing penting ki metu nek ngene jabane lempeng. Iki wong lanang. Nek wong wedok lebih diangkat sikute kek jero nyangga weten. Sujud atau rukuk. Lho makane sujude padha rukuke padha carane sing beda. Lho lek ngaji yo ngerti gini-gini. Lek ngaji ora ngerti. Bali sedikit-sedikit tak sampaikan bahwa menawa sampean salat lek wong lanang lek sujud sikute gak oleh dibekek sajadah. Anggota sujud itu hanya 7, batuk, kedua telapak tangan, dengkul, sama kaki. Sikile mancap. Niki sing sering kula tingali semuanya di tempat-tempat mahasiswa. Termasuk jenengan. Kula lek delok arek-arek sekolah alik salat, niku sing sering gak pati tepak niku nek sujud. Nek sujud niku derosor. Tadi sikut-sikute melok sujud. Kaya kucing ising lho. Menurut kucing ising. Ngerti? Kucing lek ising ngoten. Nek sujud, nek tiyang istri wong wedok sikute mlebu. Diperhatosaken. Nek lare jaler sikute diangkat nang jaba. Makanya supaya sikute gak kengsrah ngene, nek delek telapak tangan cedhekno ngarepe dengkul. Niku nek sujud. Iki nusratu dinihi bil qawli wal fi'li. Kita menyampaikan ilmunya, nanti kita praktekkan nek wis salat zuhur. Nek salat zuhur ora nggih? Nggih. Alhamdulillah. Nggih, zuhur, duha. Pokoknya subuh digandeng duha. Nek subuh gandeng duha jenenge subuhan, subuh awan-awan. Mana sing subuh kawanen? Enten kan? Kalau alhamdulillah.
Loh, gak kawan malah gak sholat. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihad. Kata Rasulullah, barang siapa orang Islam berani meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia celupun kafir halal. Kafir boleh. Itu Rasulullah loh ya, bukan saya ya. Saya hanya menyampaikan. Itu kata Rasulullah, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihad. Dan itu kalau di pondok pesantren dipelajari, faqad kafara itu pakai ada kot masuk pada kafar itu fi'il madi. Jenengan nanti orang sing utang pondok boten iki. Boten. Boten nggih, mesti seiring niku. Di dalam ilmu i'rab itu ada kot tandanya kalimat. Ayo sing orang pondok, kot tandanya kalimat fi'il. Masuknya pasti ke fi'il madi, tidak bisa ke fi'il yang lain. Isanya mati karo mudhari. Fi'il tok nang iso gak iso. Nek nang fi'il mati lit faedah nopo? Tasih ring. Lek fi'il mati lit taukid, lek nang fi'il mudhari lit taqlil. Wis nakei informasi titik sampai kepingin ngaji. Iya betul. Nah, sini sampai aku kepingin lah ngaji cek iso kaya ini. Lek kot kafaro kot masuk pada fi'il mati itu teman-teman itu berarti sudah tidak diragukan lagi. Wes gak ngarang yo gak jarang, pasti kafir itu. Man taraka sholat, barang siapa meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja, faqad kafaro, maka dia pasti kafir. Bayangkan Rasulullah itu mengatakan seperti itu. Wes kot kafaro ditambahi lafaz jiharon. Jiharon itu apa? Nyata. Wes gak usah diomong kemana. Berarti wes iya sih itu nyata nih. Nah, lesing utang pondok pesantren yo nyambung ya. Lek kot itu tadi pakai masuknya ke fi'il mudhari masih taklil. Taklil itu terkadang kafir, kadang muslim, kadang sholat, kadang larat. Wonten asing. Kadang yo sholat, kadang yo larat. Wonten sing ngoten. Ini berarti kot masuk pada fi'il mudhari faedah li taklil. Yo kadang yo sholat, kadang yo ora. Ini kulit taklil. Tapi kot di hadis ini masuk pada fi'il mati. Maka dari itu kita selaku umat Islam jangan pernah satu kali pun meninggalkan sholat. Insya Allah kita akan sesuai dengan perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita sampai mati meninggalkan dunia dalam keadaan tidak Islam. Lek awake dhewe lali salat, ninggal salat, dijogok nang Gusti Allah pasti kanjuruan. Sapa ngarani mati syahid? Ora salat kok mati syahid. Syahid itu mati dalam keadaan ibadah membela agama Allah, itu syahid di dunia wal akhirah. Lek gak salat kok syahid, sangit. Benten dulur nggih. Beda saudaraku sekalian. Jangan kok dulurku ya. Mungkin aku ngomong saya aku tanggap dulurku ora tak sopo-sopo. Jadi saya datang ke sini bukan bertamu atau bukan tausiah, bukan mau itu. Mau itu soro tenan. Mau itu nuturi. Wong nuturi iku kudu nglakoni. Lek gak nglakoni dosa sing paling gede, iso nuturi gak iso nglakoni. Lima taquluna ma la taf'alun ka hurmatan indallah an taquluna ma la taf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an menjelaskan, lek kowe iso nuturi to ning gak iso nglakoni, ya iku dosa sing paling gede. Dadi kula mboten niat nuturi, niat mengingatkan krono kabeh tanggep saudara saya. Purun tanggep dulur dulu. Purun mboten? Purun.
Lek barang dulur tuh lek awake dhewe besok nang swarga ya nang swarga. Lek nang neraka ya nang neraka. Bareng. Dewe mawon. Maka kita bersaudara dengan orang yang baik, insya Allah kita akan menjadi baik. Kita bersaudara dengan orang yang selamat, kita akan selamat. Wes melok grupe wong sing apik tur selamat. Karena besok di akhirat wasiqal ladzina taqu rabbahum ilal jannati zumara. Maka kita setelah di hari kiamat di padang mahsyar lek wis mari ditimbang amali kabeh iku dilompokno grup-grup. Mlebu nang swarga iku iki grup ahli tauhid, grup ahli syariat, grup ahli ibadah, grup ahli sedekah, grup ahli tangi bengi, grup ahli kebluk. Ya si kebluk dari kono rono lan neraka. Kono grupe dhewe itu pernyataan Allah. Wasiqal ladzina taqu rabbahum ilal jannati zumara. Zumara itu berkelompok-kelompok. Digiring di semua ketua IDW. Makanya Rasulullah punya banyak bendera, ada liwaul hamdi, liwaul sholat, liwaul sodaqah, macam-macam. Jangan kepingin ngerti Rasulullah duwe bendera pakai besok. Kowe kali kemah. Nanti kemah betul. Dengan di kemah lah tenan. Nek wis katene penjelajahan apa ya? Iku lah kok benderane nek sik dhewe ono regu kucing, regu kere, regu tikus, regu ngoten. Nah itu kan bendera masing-masing. Nah di zaman Rasulullah apa? Nanti di akhirat itu seperti itu. Maka dari itu kita selaku masih anak-anak, mari kita tentukan pilihan kita. Melok sing bener tur selamat, opo melok sing ora bener tur ciloko. Kari milih. Lek milih sing bener tur selamat. Derek Ustaz ini bener selamat di sana. Amin. Di komando kalau kepala sekolah ini. Nah,